Salam jumpa kawan-kawan guru matematika di mana saja berada. Hari ini saya akan membahas soal tes P3K guru, khususnya kompetensi pedagogik untuk guru matematika SMP, SMA, dan SMK. Kita masuk ke soal nomor 1. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah, sini pilihannya A. Syarat kesebangunan dua segitiga, B. Pengertian kesebangunan dua segitiga, C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga, D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun, E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Baik teman-teman, kita langsung menjawabnya. Jawabannya adalah E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Pembahasannya, untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasar kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Akan tetapi, peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas? Kita lanjut ke nomor 2. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan, terdapat urutan materi ialah X, bunga tunggal, Y, pertumbuhan, Z. Pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah, pilihannya A. Definisi bunga, bunga majemuk, peluruhan, B. Definisi bunga, peluruhan, bunga majemuk, C. Baris aritmetika, baris geometri, peluruhan, D. Baris aritmetika, baris geometri, bunga majemuk, E. Baris aritmetika, baris geometri, peluruhan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya A. Pembahasan. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan terdapat urutan materi ialah pengertian atau definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, peluruhan. Bagaimana teman-teman? Jelas? Kita ke soal nomor 3. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah, pilihannya A. Dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. B. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. D. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. E. Dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya C. Pembahasannya. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu ABCD, audience dalam hal ini peserta didik, behavior ini adalah tingkah laku yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita, condition ini menunjukkan kondisi yang merujuk kepada perilaku yang ingin dicapai, degree sini adalah kriteria, apa kriteria yang kita targetkan dan kita inginkan untuk dicapai. Penulisan tujuan tidak harus urut A, B, C, D. Tujuan minimal memuat unsur A dan B. Semua opsi soal di atas sudah memuat unsur A, B, C. Jawaban A, B, dan E kurang tepat karena tidak sesuainya dengan komponen behavior dan condition. Jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berorder 2x2 dan 3x3. Perumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut, kecuali, pilihannya A. Menentukan adjoint matriks berorder 3x3, B. Mengidentifikasi matriks singular, C. Menentukan kofaktor matriks berorder 2x2, D. Menentukan minor matriks berorder 3x3, E. Memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Kita lihat jawabannya. Jawabannya C. Pembahasan. Salah satu ketentuan merumuskan indikator
adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut, karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse, matriks berordo 3x3, bukan matriks berordo 2x2. Kita lanjut dengan soal nomor 5. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah A. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah titik-titik-titik. B. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B, masing-masing berjari-jari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32 cm, panjang AB adalah titik-titik-titik. C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. D. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkarannya. E. Apakah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Jawabannya C. Penjelasannya, untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah soal C. Soal nomor 6. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan, sebaiknya dimulai dari A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. D. Mendefinisi bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. E. Mendefinisi bentuk aljabar, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, menyelesaikan permasalahan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013, bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah. Maka urutan yang paling tepat adalah C, yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Kita ke soal nomor 7. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai ialah A.
slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2,0. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya, serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. D. Lembar kerja struktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Kita lihat jawabannya adalah D. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013 bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat, karena dengan media tersebut peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita ke soal nomor 8. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut, bola, dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. E. Alat peraga yang berbentuk kerucut, balok, dan pasir. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, karena tujuan pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok, diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut, maka media yang bisa digunakan adalah alat peraga untuk menemukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk media yang paling tepat yaitu D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Kita ke soal nomor 9. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. C. Memperhatikan pendapat yang diungkapkan. D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. E. Jawaban A, B, C, D benar. Kita lihat jawabannya adalah B. Pembahasan, pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah jawaban B, yaitu meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Soal nomor 10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah A. Bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. D. Memberi tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. E. Memberi tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Jawabannya adalah C. Pembahasan, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Untuk itu jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian. Soal nomor 11. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut.
Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah: A. Siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. B. Siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. D. Membandingkan banyaknya rusuk balok dan kubus. E. Guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Jawabannya C. Pembahasan. Saat siswa mengalami perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya adalah menerangkan kepada siswa penyebab mereka mengalami miskonsepsi. Pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang, sehingga ketika melihat kerucut, maka garisnya ada dua. Untuk itu, yang benar tindakannya adalah C. Soal nomor 12. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah: A. Memberikan reward bagi yang berprestasi. B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi. C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi. D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. E. Menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang banyak. Jawabannya D. Pembahasan. Salah satu faktor intrinsik yang menyebabkan siswa termotivasi mempelajari suatu materi adalah siswa tersebut merasa pembelajaran tersebut bermakna. Salah satu kegiatan pembelajaran yang bermakna adalah jawaban D, yaitu memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Kompetensi capaian pembelajaran indikator esensial. Soal nomor 13. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah: A. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Tentukan A irisan B. B. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 20 siswa senang bermain bola voli dan 6 siswa senang berenang, 5 orang siswa senang bermain voli dan renang, berapa banyaknya siswa yang tidak senang bermain voli maupun renang? C. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 10 dan kurang dari 10. Himpunan yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan prima yang pertama. Tentukan A gabungan B. D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang. Gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang. E. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Tentukan banyaknya anggota himpunan A. Jawabannya D. Pembahasan. Relasi antar himpunan menggambarkan posisi dua himpunan itu sama, saling asing, berpotongan, atau yang satu merupakan bagian dari yang lain. Jawaban selain D menanyakan kardinalitas himpunan atau hasil operasi antar himpunan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 14. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A.
Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Jawaban C. Pembahasan. Seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut. Jawaban yang benar adalah C, yaitu dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Soal nomor 15. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A tambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari 2 buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. C. Meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. D. Memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. E. Memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Jawaban B. Pembahasan. Untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, seseorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu diminta kembali untuk melihat apa definisi variabel. Maka jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 16. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8, Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut, yang merupakan pengecoh yang kurang tepat adalah A. 1/128, B. 1/256, C. 1/512, D. 1/1024, E. 1/2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak ini. Kita lihat jawabannya E. Pembahasan. Untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya dengan opsi yang lain. Distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Jawaban E mencolok berbeda dengan opsi yang lain. Kita ke soal nomor 17. Soal nomor 17. Diketahui pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah A. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan tripel Pitagoras. B. Suatu segitiga ABC memiliki sisi 12 cm, 13 cm, dan 15 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A sama dengan 2 cm, B 3 cm, dan C 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? D. Sebutkan rumus Pitagoras. E. Tuliskan teorema Pitagoras. Jawaban C. Pembahasan. Pemahaman siswa tentang kalimat kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga bisa juga terjadi bukan kuadrat dari A ditambah kuadrat dari B sama dengan C kuadrat dari C, akan tetapi kuadrat dari A ditambah B sama dengan kuadrat dari C. Maka soal C cocok untuk mengukur penguasaan konsep teorema Pitagoras. Soal nomor 18. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi,
siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. B. Memberikan latihan-latihan masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberikan latihan masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Jawabannya C. Pembahasan. Saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa siswa kurang memahami permasalahan yang ada, termasuk masalah permutasi atau kombinasi. Untuk itu, tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah jawaban C, yaitu memberikan latihan masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Soal nomor 19. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistis. B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik. C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika. Jawaban A. Pembahasan. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Untuk itu jawaban yang tepat adalah jawaban A. Soal nomor 20. Diketahui PTK, penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMPN 1 Salatiga. 1. Berpikir kritis. 2. Problem based learning. 3. Pengajuan masalah. 4. Pembelajaran matematika. Dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1, 2 dan 3, D. 1 dan 3, E. Semua jawaban benar. Jawabannya A. Pembahasan. Kajian pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teori yang terkait dengan materi topik penelitian yang akan dilakukan. Terkait dengan judul tersebut, pada kajian pustaka sekurang-kurangnya membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem posing. Baik, demikian soal-soal latihan yang saya coba untuk buatkan videonya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman guru. Terima kasih.